Halo rekan-rekan dan yang terhormat, Bapak Mahmud selaku fasilitator Diklat Pekerti Angkatan 74 Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami terkait rubrik analitik dan rubrik holistik penilaian proposal penelitian. Untuk rubrik holistik ini kita mulai dengan evaluasi untuk setiap skor ya. Jadi di sini kita akan mereview kriteria penilaian berikut dengan indikator pencapaiannya untuk masing-masing grade ya. Jadi dari kelima grade ini kita akan membahasnya satu per satu. Untuk grade A saya persilahkan Bu Nurfaida ya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian holistik untuk proposal penelitian. Jadi kalau sebagaimana yang kita dijelaskan oleh fasilitator pemateri pada saat mengikuti pelatihan pekerti bahwa rubrik holistik ini adalah penilaian secara keseluruhan, kesan keseluruhan dari objek yang akan dinilai atau kombinasi semua kriteria objek yang akan dinilai. Ini kita punya 5 kriteria. Yang pertama itu adalah sistematika dan teknik penulisan sesuai pedoman. Kemudian kriteria yang kedua adalah pendahuluan yang mencakup judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Kemudian kajian literatur, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah presentasi proposal penelitian. Untuk skor A, indikator penilaiannya yaitu yang pertama, penulisan sistematis sesuai pedoman penulisan. Pendahuluan mengandung latar belakang, tinjauan pustaka, teori, dan konsep relevan dengan masalah penelitian. Kemudian metode penelitian mendukung tujuan penelitian, referensi relevan dan kredibel, penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia serta konsisten. Kemudian kriteria yang kedua, pendahuluan. Yang menjadi indikator di sini yaitu yang pertama, latar belakang jelas memunculkan masalah. Tujuan menjawab masalah dengan hipotesa terkait dengan masalah. Untuk kriteria penilaian yang ketiga yaitu kajian literatur. Di sini yang dinilai adalah jumlah literatur sangat memadai, pemilihan literatur relevan dengan topik penelitian, deskripsi kajian penelitian ditulis dengan jelas dan sistematis. Kemudian untuk kriteria selanjutnya, kriteria keempat, metodologi penelitian. Indikator penilaiannya adalah jenis material dan spesifikasi peralatan dijelaskan dengan baik. Deskripsi metodologi eksperimen jelas dan rinci. Kriteria penilaian terakhir yaitu presentasi proposal penelitian. Indikator penilaiannya adalah presentasi sangat terstruktur, menggunakan susunan kalimat dan bahasa yang baik, memiliki sikap yang baik, sangat fokus pada penelitian yang dilakukan, serta persiapan bahan presentasi juga. Selanjutnya untuk grade B, kriteria penilaian juga sama, yang dinilai ada 5 unsur, di mana yang pertama untuk penulisan sistematik, sesuai pedoman penulisan, pendahuluan mengandung latar belakang, tinjauan pustaka, teori, dan konsep relevan dengan masalah penelitian. Akan tetapi, referensi kurang relevan namun masih kredibel. Metode penelitian mendukung tujuan penelitian. Penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia dan konsisten. Untuk unsur pendahuluan, yang terdiri dari judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, indikator penilaian yang ditinjau untuk mencapai nilai B, yaitu latar belakang jelas, memunculkan masalah, tujuan juga menjawab masalah dengan hipotesanya kurang terkait dengan masalah. Selanjutnya, untuk unsur kajian literatur, jumlah literatur memadai, pemilihan literatur relevan dengan topik penelitian, deskripsi kajian penelitian ditulis dengan jelas namun kurang sistematis. Untuk unsur metodologi penelitian, jenis material dan spesifikasi peralatan jelas, deskripsi metodologi eksperimen jelas. Yang terakhir, untuk presentasi proposal penelitian, presentasi cukup terstruktur, lalu menggunakan susunan kalimat dan bahasa yang baik, memiliki sikap yang baik, fokus pada penelitian yang dilakukan, persiapan bahan presentasi cukup baik. Untuk skor C, sejalan dengan 2 skor yang sebelumnya, grade yang sebelumnya itu, ada 5 kriteria yang kita gunakan, sistematika dan teknik penulisan sesuai dengan pedoman, kemudian pendahuluan dan seterusnya, kajian literatur, metode penelitian, dan presentasi proposal penelitian.
Untuk grade C ini sendiri, untuk kriteria penilaian di sistem dan teknik penulisan sesuai pedoman, indikator penilaiannya adalah penulisan sistematiknya itu sudah sesuai pedoman penulisan, pendahuluan, mengandung latar belakang, tinjauan pustaka, teori, dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian referensi kurang relevan dan kurang kredibel. Metode penelitian belum sesuai dengan tujuan penelitian, penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang konsisten. Kemudian, untuk pendahuluan yang terdiri dari judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, indikator penilaian untuk grade C ini adalah latar belakangnya kurang jelas, memunculkan masalah, tujuan menjawab sebagian masalah dengan hipotesa kurang terkait dengan masalah. Kemudian, untuk kriteria penilaian kajian literatur, untuk grade C ini, indikatornya adalah jumlah literatur cukup memadai, pemilihan literatur cukup relevan dengan topik penelitian, kemudian deskripsi kajian penelitian ditulis dengan cukup jelas dan tidak sistematis. Berikutnya adalah untuk kriteria penilaian metode penelitian. Untuk grade C ini sendiri, indikator penilaiannya adalah untuk metode penelitian, jenis material dan spesifikasi peralatannya cukup jelas, kemudian deskripsi metodologi eksperimen cukup jelas, tapi kurang rinci. Dan terakhir adalah kriteria penilaian untuk presentasi proposal penelitian. Untuk grade C ini sendiri, indikator penilaiannya adalah presentasinya cukup terstruktur, menggunakan susunan kalimat dan bahasa yang cukup baik, memiliki sikap yang cukup baik, cukup fokus pada penelitian yang dilakukan, serta persiapan bahan presentasinya cukup baik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang rubrik penilaian holistik pada grade D, di mana untuk kriteria penilaian pertama dilihat sistematik dan teknik penulisan sesuai pedoman. Indikator penilaiannya adalah penulisan kurang sistematis sesuai pedoman penulisan, pendahuluan kurang mengandung latar belakang, tinjauan pustaka, teori, dan konsep kurang relevan dengan masalah penelitian, referensi kurang relevan dan kurang kredibel, metode penelitian belum sesuai dengan tujuan penelitian, penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti dan sesuai dengan tata bahasa tapi inkonsisten. Kriteria penilaian kedua yaitu pendahuluan, dilihat dari judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Untuk indikator penilaiannya adalah latar belakang, kurang jelas memunculkan masalah, tujuan menjawab masalah dengan hipotesis kurang terkait dengan masalah. Penilaian ketiga yaitu kajian literatur. Indikator penilaiannya adalah jumlah literatur kurang memadai, pemilihan literatur kurang relevan dengan topik penelitian, deskripsi kajian penelitian ditulis dengan tidak jelas dan tidak sistematis. Kriteria selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Indikator penilaiannya jenis material dan spesifikasi peralatan kurang jelas, deskripsi metodologi eksperimen kurang jelas dan kurang rinci. Kemudian kriteria penilaian terakhir yaitu presentasi proposal penelitian. Indikator penilaiannya yaitu presentasi kurang terstruktur, menggunakan susunan kalimat dan bahasa yang kurang baik, memiliki sikap yang kurang baik, kurang fokus pada penelitian yang dilakukan, dan persiapan bahan presentasi yang kurang baik. Grade E. Baik, di sini sama seperti sebelumnya, dari kriteria penilaiannya ada 5. Pertama, sistematika dan teknik penulisan sesuai dengan pedoman. Yang kedua, ada pendahuluan, ada kajian literatur, metodologi penelitian, beserta presentasi proposal penelitian. Untuk bagian kriteria penilaian sistematika dan teknik penulisan yang sesuai pedoman, indikator penilaiannya yaitu tidak mengandung sebagian besar aspek. Kemudian kriteria penilaian pendahuluan, indikator penilaiannya yaitu tidak ada keterkaitan satu sama lain. Kriteria kajian literatur, indikator penilaiannya yaitu tidak mengandung sebagian besar aspek. Kemudian kriteria metodologi penelitian, indikator penilaiannya yaitu jenis material dan spesifikasi peralatan tidak jelas, deskripsi metodologi eksperimen tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu kriteria presentasi proposal penelitian, indikator penilaiannya yaitu presentasi tidak terstruktur, tidak fokus pada penelitian yang dilakukan, persiapan bahan presentasi yang lemah. Untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bagian penjelasan di rubrik analitik. Sistematika dan teknik penulisan. Jadi penilaiannya di sini ada 5, ada tidak memadai, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Baiklah,
Saya akan jelaskan yang pertama, jika mahasiswa mendapatkan nilai sangat baik, jadi dia akan mendapatkan rentang nilai dari 85 sampai 100. Jadi dikatakan mahasiswa itu sistematika dan teknik penulisannya sesuai dengan pedoman jika penulisan dari mulai abstrak sampai referensinya sangat sistematis sesuai dengan pedoman penulisan. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan mengandung latar belakang. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka dan teori dan konsep sangat relevan dengan masalah penelitian. Yang keempat adalah metode penelitian mendukung tujuan penelitian. Yang kelima adalah referensi relevan dan kredibel. Kemudian yang keenam adalah penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti sesuai dengan tata bahasa Indonesia dan konsisten. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan nilai baik, maka dia akan mendapatkan nilai dari rentang 80 sampai 84,9. Dan aspeknya di sini penulisannya abstrak sampai referensi sistematis sesuai dengan pedoman penulisan. Kemudian yang selanjutnya pendahuluan mengandung latar belakang. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka, teori dan konsep relevan dengan masalah penelitian. Yang keempat adalah metode penelitian mengandung tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya namun referensinya masih kurang relevan namun kredibel. Selanjutnya yang keenam, penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti sesuai dengan tata bahasa Indonesia dan tetap konsisten. Nilainya akan mendapatkan 75 sampai 79, berarti cukup sama dengan penilaian sebelumnya, namun di poin 4 dan poin 5 di metode penelitiannya belum sesuai tujuan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah referensi kurang relevan dan kurang kredibel. Kemudian sistematika penulisan dan teknik penulisan sesuai dengan pedoman nilainya kurang atau nilai dengan dari rentang 70 sampai 74,9. Di situ kriterianya adalah penulisan abstrak sampai referensi kurang sistematis. Kemudian di poin 2 pendahuluannya kurang mengandung latar belakang. Selanjutnya tinjauan pustakanya juga dan teori maupun konsep kurang relevan dengan masalah penelitian. Metode penelitiannya belum sesuai dengan tujuan penelitian. Referensi kurang relevan dan kurang kredibel. Kemudian penggunaan bahasa dan istilah formal dapat dimengerti sesuai tata bahasa Indonesia, tapi inkonsisten dan tidak saling terkait. Ya, kemudian nilainya tidak memadai atau nilai yang didapatkan siswa tersebut nilainya kurang dari 70. Di sini nilainya betul-betul poin dari 6 poin ini yang dinilai tidak mengandung sebagian aspek besar dari 6 penilaian yang diberikan. Untuk dapat dikatakan sebagai pendahuluan yang sangat baik, dia itu harus memenuhi kaidah latar belakang yang jelas. Mana latar belakang yang jelas itu adalah latar belakang yang kemudian dapat memunculkan masalah. Jadi di bagian latar belakang ini, masalah dalam penelitian itu dapat dipaparkan secara jelas. Tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini itu sudah mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, entah itu dengan melakukan sintesis, analisis, karakterisasi, evaluasi, ataupun rekonstruksi. Dan adapun hipotesis penelitiannya itu terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Nah, kriteria baik, hipotesisnya itu kurang terkait dengan masalah. Lalu beralih ke grade penilaian yang lebih rendah lagi ya, kualitasnya lebih tidak bagus dari indikator baik tadi. Di sini kita bisa lihat di indikator yang ketiga ya, indikator cukup. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian itu
tidak dapat tidak dapat memunculkan masalah dengan secara lebih jelas dibandingkan dengan dua grade yang tadi ya, yang mana pada indikator cukup ini latar belakang itu sifatnya kurang jelas ya, dan dia hanya mampu menjawab permasalahan secara parsial, dan begitupun juga pada hipotesisnya ya, itu kurang terkait dengan masalah. Selanjutnya pada indikator penilaian kurang ya. Di sini dijelaskan bahwa latar belakang itu disajikan kurang jelas ya. Jadi masalah yang semestinya ingin diangkat dalam penelitian itu tidak dipaparkan secara baik, atau dalam kata lain dipaparkan dengan cara kurang jelas ya. Dan seperti halnya dengan indikator sebelumnya, tujuan penelitian itu belum mampu menjawab permasalahan. Adapun hipotesisnya, kembali lagi, hipotesis yang dibangun itu kurang terkait dengan masalah. Dan pada indikator penilaian yang terakhir, ya, yakni pada indikator E, kita dapat melihat bahwa pendahuluannya itu, ya, antara komponen yang ada pada pendahuluan, yakni judul, rumusan masalah, dan tujuan serta hipotesis itu tidak ada keterkaitan satu sama lain. Mungkin tentang kajian literatur. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan tentang kajian literatur yaitu dengan skor atau nilai yang sangat baik, yaitu jumlah literatur sangat memadai. Kemudian pemilihan literatur relevan dengan topik penelitian. Deskripsi kajian ditulis dengan jelas dan sistematis. Penjelasan hasil analisis kajian literatur dengan topik riset terkait dengan jelas. Kemudian dengan poin yang baik, yaitu yang pertama, jumlah literatur memadai. Pemilihan literatur relevan dengan topik penelitian. Kemudian deskripsi kajian ditulis dengan jelas dan namun kurang sistematis. Penjelasan hasil analisis kajian literatur dengan topik riset cukup terkait dengan jelas. Cukup. Nah, yang pertama itu jumlah literatur cukup memadai. Pemilihan literatur cukup relevan dengan topik penelitian. Deskripsi kajian ditulis cukup jelas dan tidak sistematis. Kemudian penjelasan hasil analisis kajian literatur dengan topik riset cukup terkait. Kriteria kurang. Nah, yang pertama itu jumlah literatur kurang memadai. Yang kedua, pemilihan literatur kurang relevan dengan topik penelitian. Deskripsi kajian ditulis dengan tidak jelas dan tidak sistematis. Kemudian penjelasan hasil analisis kajian literatur dengan topik riset tidak terkait, tidak memadai. Poin yang tidak memadai ini tertera yaitu tentang mengandung sebagian besar aspek. Aspek presentasi proposal penelitian dimulai dari penilaian sangat baik. Kita lihat dari indikator penilaiannya yaitu presentasi sangat terstruktur. Kedua, menggunakan susunan kalimat dan bahasa yang baik. Memiliki sikap baik, sangat fokus pada penelitian yang dilakukan, dan persiapan bahan presentasi sangat baik. Selanjutnya untuk penilaian baik, presentasi cukup terstruktur, menggunakan susunan kalimat dan bahasa baik, memiliki sikap baik, cukup fokus pada penelitian yang dilakukan, persiapan bahan presentasi cukup baik. Selanjutnya untuk penilaian cukup, kita lihat dari presentasi cukup terstruktur, menggunakan susunan kalimat dan bahasa cukup baik, memiliki sikap cukup baik, cukup fokus pada penelitian yang dilakukan, dan persiapan bahan presentasi juga cukup baik. Penilaian kurang dapat dilihat dari presentasi kurang terstruktur, menggunakan susunan kalimat dan bahasa yang kurang baik, memiliki sikap kurang baik, kurang fokus pada penelitian yang dilakukan, dan persiapan bahan presentasi kurang baik. Selanjutnya untuk penilaian terakhir yaitu tidak dapat dilihat bahwa presentasi tidak terstruktur, tidak fokus pada penelitian yang dilakukan, dan persiapan bahan presentasi yang lemah. Metodologi penelitian di sini untuk penilaian indikator tidak memadai itu di sini jenis material dan spesifikasi peralatan tidak jelas, deskripsi metodologi eksperimen tidak jelas dan berpotensi tidak dapat diulangi. Kemudian untuk penilaian kurang
Itu di sini metodologi penelitian, jenis material, dan spesifikasi peralatan kurang jelas, deskripsi metodologi, eksperimen kurang jelas dan berpotensi tidak dapat diulangi. Untuk penilaian cukup, aspek metodologi penelitian di sini jenis material dan spesifikasi peralatan cukup jelas, deskripsi metodologi, eksperimen cukup jelas, tapi berpotensi tidak dapat diulangi. Untuk penilaian baik, itu jenis material dan spesifikasi peralatan jelas, deskripsi metodologi eksperimen jelas, serta dapat diulangi. Untuk penilaian sangat baik, itu jenis material dan spesifikasi peralatan dijelaskan dengan baik. Deskripsi metodologi eksperimen jelas dan rinci serta dapat diulangi. Demikian pemaparan kami dari kelompok 5 pada pekerti 74 ini. Sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian.